Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kamu perhatikan penjelasan Miss Nopi. Di sini ada sebuah gambar. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Iya, ini adalah contoh gambar tolong menolong. Miss akan bacakan teks yang berjudul Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-temannya berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa sangat senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak, apa tadi isi teks yang baru Miss bacakan? Jawabannya menceritakan tentang Siti dan teman-temannya yang menerapkan budaya tolong-menolong. Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong. Tolong-menolong artinya membantu. Budaya tolong-menolong harus kita lestarikan agar dapat meringankan beban sesama dan mempererat persaudaraan. Ini adalah manfaat tolong-menolong. Sekarang coba kita lihat gambar ini. Ini ada sebuah gambar seri. Kira-kira apa isi cerita yang bisa kita tuliskan dari gambar ini, anak-anak? Kamu boleh dengarkan contoh ceritanya. Pada suatu hari, hujan turun deras sekali dengan awan yang sangat gelap. Hujan deras yang tak kunjung reda mengakibatkan banjir. Rumah-rumah warga terendam oleh banjir. Akhirnya, warga mengungsi ke tempat yang kering dan menyelamatkan barang-barang berharga yang dapat mereka bawa. Siti ingin ikut membantu korban bencana banjir. Siti mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan yang telah dikumpulkan diberikan kepada korban banjir. Siti dan teman-temannya menerapkan budaya tolong-menolong. Jadi anak-anak Miss, kalian juga bisa menerapkan budaya tolong-menolong ya nak, dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 2, permainan bola tangan. Gerakannya melempar menangkap bola dengan menggunakan bola yang besar. Mereka bermain sesuai dengan jenis kelaminnya ya nak. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sekarang permainan bola tangan ada bola besar ini menggunakan bola yang besar kecil. Dan cara ada juga memainkan yang bola besar kecil. Itu dengan cara memainkan bola besar dengan menggunakan tangan atau kaki. Sedangkan cara memainkan bola kecil itu dengan menggunakan alat. Contoh bola besar adalah bola basket, bola sepak, dan bola voli. Sedangkan bola kecil contohnya adalah bola kasti, bola tenis meja, bola tenis lapangan, dan pingpong. Kalian boleh lihat gambarnya. Permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya hanya bola tangan dilakukan dengan menggunakan tangan. Coba kamu lakukan permainan bola tangan, lakukan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Kamu boleh lakukan dengan adik atau kakak di rumah. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Budaya Kerukunan Beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama.
Semua kompak dan saling menghargai. Itulah isi teks budaya kerukunan beragama. Kita bisa menemukan kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Contoh kosakatanya seperti suku, bahasa, agama, dan menghargai. Apa arti dari kosakata yang telah kita temukan ini anak-anak? Suku artinya golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi sendiri dirinya dengan sesamanya. Contohnya suku Batak, ya nak ya, suku Jawa dan banyak lagi suku di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Udah tahu kan nak nama kitab sucinya dan nama tempat ibadahnya. Sekarang coba kamu tuliskan sikap kamu terhadap teman yang berbeda agama. Jadi anak-anak Miss Novi, walaupun kita berbeda-beda agama, kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Dimanapun kita berada, siapapun teman kita, tidak boleh kita beda-bedakan. Mengerti anak-anak Miss? Selanjutnya kita belajar mengenai uang lagi ya anak-anak. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok itu bernilai sama. Coba perhatikan gambar uang yang ada di sini ya nak. Nilainya sudah mereka samakan sama-sama Rp500. Jadi setiap kelompok di atas itu bernilai Rp500. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Caranya bagaimana? Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak Miss. Di sini sudah ada uang 4 keping uang Rp100. Dapat kita jumlahkan 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan Rp400. Iya kan anak-anak Miss? Selanjutnya nilai uang ini dapat kita cari lagi dengan nilai nominal uang yang berbeda. Misalnya di sini ada 2 keping uang Rp200. Kalau kita jumlahkan 200 ditambah 200 itu sama dengan Rp400. Maka nilainya sudah sama dan setara kan anak-anak Miss? Coba kita latihan soal berikut ini. Di sini ada 3 keping uang Rp200. Coba kita jumlahkan dulu. 200 ditambah 200 ditambah 200 hasilnya menjadi Rp600. Carilah mana pasangan yang cocok yang bernilai sama dengan 600 pada gambar yang di sebelah kanan. Coba kita perhatikan gambar 1. Ini 200 tambah 100 hasilnya adalah 300. Berarti bukan ya nak karena tidak setara dengan 600. Selanjutnya gambar yang kedua. Ini ada uang Rp500 ditambah Rp200. 500 ditambah 200 hasilnya berapa nak? Rp700. Berarti bukan. Gambar ketiga 500 ditambah 100 hasilnya adalah Rp600. Setara dengan soal yang ada di sebelah kiri. Seperti inilah cara menyetarakan uangnya ya nak, mencari uang yang senilai. Budaya tolong-menolong itu sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Ini ada contoh gambar orang yang sedang terkena korban banjir ya nak. Selanjutnya, cobalah gambarkan keadaan lingkungan yang terkena banjir. Pernahkah kamu melihat lingkungan yang terkena banjir? Kita mau membuat sebuah gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu gambar imajinasi ya nak. Langkah-langkah membuat gambarnya ialah
1. Siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Alatnya dapat pensil, krayon atau spidol, dan penghapus. Kemudian coba kamu bayangkan sesuatu yang ingin kamu gambarkan. Misalnya tadi gambar banjir ya nak. Dan langkah ketiga, kamu bisa mulai membuat sketsa dari hal apa yang kamu bayangkan tadi. Dan langkah keempat, coba kamu tebalkan garis pada sketsamu yang tadi menggunakan spidol. Boleh ya nak? Dan langkah yang kelima, kamu warnailah gambar tersebut menggunakan krayon atau pensil warna atau spidol dengan rapi ya anak-anak. Tapi di sini Miss arahkan kamu gambar, kamu warnai menggunakan krayon. Sudah mengerti kan anak-anak Miss? Selamat belajar ya nak.